Semua makanan-makanan viral di Bandung. Halo Balik guys. lagi makanan viral yang ada di Blok M. Alright. Viral di Jakarta. Halo guys semua. Teman-teman, kalian pernah nggak sih melihat video makanan atau minuman viral di TikTok dan antriannya mengular? Ya, mereka rela mengantri berjam-jam untuk makanan tersebut. Ruko kosong di mana-mana jadi lahan usaha. Tapi coba lihat sekarang. Banyak gerai yang sepi, bahkan tutup permanen. Kenapa tren di Indonesia sangat cepat naik, tapi cepat juga hilangnya? Nah, dalam ilmu ekonomi, hal ini erat kaitannya dengan konsep rational expectation. Sebelum lanjut ke videonya, halo, perkenalkan saya Ismi Rahmanatiko dengan NIM 25070100011, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, yang akan menjelaskan tentang konsep rational expectation, model ekspektasi, serta siklus bisnisnya. Dalam mencari rateks, ada 3 alasan utama mengapa ekspektasi kita, baik itu sebagai konsumen maupun pebisnis di Indonesia, sering salah langkah. Tidak selalu rasional. Pikiran kita sering disetir oleh emosi. Pas melihat sesuatu yang viral, kita langsung mikir, wah ini pasti bakal untung terus. Padahal itu cuma sesaat. Informasi tidak lengkap. Banyak orang ikut-ikutan buka kemitraan tanpa tahu tren ini bakal bertahan lama atau cuma hitungan bulan. Data yang kita punya terbatas. Bias dan respon lambat. Kita sering bertahan pada keyakinan lama dan lambat menyadari kalau pasar di sekitar kita sebenarnya sudah jenuh karena kompetitornya sudah terlalu banyak. Efek dari kesalahan ini mempunyai dampak nyatanya, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, berikut adalah contoh nyatanya. Masih ingat? Waktu setiap ruko kosong tiba-tiba berubah jadi mixu. Sekarang kebalik, banyak ruko mixu yang malah balik kosong lagi. Dulu jadi simbol sukses, sekarang malah bikin pemiliknya pusing. Di masa jayanya, mixu sempat jadi fenomena nasional. Dalam 2 tahun, jumlah gerainya tembus lebih dari 2.000 di seluruh Indonesia. Semua orang pengen ikutan tren. Tapi di balik ekspansi besar itu, banyak pemilik franchise mulai tumbang. Salah satunya, Akun yang ngaku menjual outletnya setelah diminta pusat renovasi total setiap 3 tahun. Biayanya 300-400 juta rupiah. Kalau menolak, kontrak langsung diputus. Masalahnya nggak berhenti di situ. Franchise juga diminta bayar fee RAB 60 juta di awal. Dan kalau batal renovasi, uangnya hangus. Banyak yang akhirnya nyerah, bahkan ganti nama gerainya jadi Momoyo karena aturannya lebih ringan. Dari sisi pembeli, antusiasme juga menurun. Netizen mulai ngeluh soal rasa yang makin hambar, teh yang kayak air putih, sampai tukang parkir yang bikin malas mampir. Hype FOMO udah lewat dan pesaingnya makin banyak. Mixu yang dulu jadi penghuni tetap ruko kosong, ini justru perlahan balik ke titik awal. Menurut kamu, ini cuma tren yang habis masa berlakunya atau kesalahan strategi dari awal? Kesalahan berpikir ini akhirnya menciptakan apa yang dinamakan dengan Siklus bisnis. alurnya di masyarakat kita sering terjadi seperti ini. Berawal dari ekspektasi yang salah, pebisnis melihat antrian panjang hari ini dan mengira pasar akan selalu seramai itu selamanya. Lalu berujung pada keputusan yang keliru. Mereka langsung jor-joran sewa ruko mahal dan rekrut banyak karyawan tanpa perhitungan yang matang. Pada hasil akhirnya, produksi tidak sesuai. Bahan baku akan menumpuk di gudang, sementara pembelinya sudah hilang beralih ke tren kuliner yang baru lagi. Terjadilah penurunan ekonomi atau gulung tikar. Fenomena ini kita belajar bahwa teori ekonomi di atas kertas itu akan berbeda dengan realitas yang ada. Karena
Ekonomi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia yang dinamis dan emosional. Jadi, yuk cari informasi rasional terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya ikut-ikutan tren saja. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep rational expectation. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.